Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari, NIM 2526230037, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. Biografi Hasan Langgulung. Hasan Langgulung lahir pada tahun 1933 di Sulawesi Selatan dan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo hingga meraih gelar doktor di bidang pendidikan. Pemikirannya membahas tentang filsafat pendidikan Islam, psikologi pendidikan, serta bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama Islam. Karya terkenalnya yang berjudul Manusia dan Pendidikan. Suatu analisa Islam menjadi rujukan penting dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun Hasan Langgulung wafat pada tahun 1985, gagasannya tetap hidup dan terus memberi pengaruh hingga kini. Di sini ada juga pemikiran filsafat. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam merupakan proses pembinaan dan pembentukan manusia secara menyeluruh, meliputi aspek jasmani, akal, dan rohani yang berlandaskan pada ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sistematis yang mengarahkan manusia menunjukkan kesempurnaan hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Hakikat pendidikan. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya Islam. Pendidikan harus menemukan keseimbangan. Pendidikan Islam adalah cara membentuk manusia seutuhnya. Metode pendidikan Islam yang diajarkan Hasan Langgulung berdasarkan keteladanannya menggunakan nasihat dan bimbingan rohani, dialog dan diskusi ilmiah yang menumbuhkan akal kritis, pembinaan amal soleh agar ilmu menjadi akhlak. Di sini ada juga tentang biografi yang mungkin belum saya sempat jelaskan di kertas saya ini, dan saksikan videonya. Profesor Dr. Hasan Langgulung, seorang pakar psikologi Islam, psikologi pendidikan Islam. Beliau S1 S2-nya di Mesir, kemudian S3-nya di Amerika Serikat. Kemudian beliau ketika balik, ide-idenya kurang diterima waktu itu, maka kemudian malah diterima oleh tetangga kita, Malaysia. Lalu kemudian beliau tinggal dan menetap di Malaysia sampai meninggal dunia. Ini satu di antara profesor yang dianggap menjadi sebab kebangkitan pendidikan Malaysia. Profesor Dr. Hasan Langgulung, banyak sekali karyanya. Beliau menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan sangat baik. Nah, beliau mengatakan, ada di bukunya judulnya Teori-teori Kesehatan Mental. Beliau mengatakan bahwa Islam bagi seorang mukmin itu harusnya gangguan atau tantangan itu harusnya hanya satu. Tapi bagi yang bermasalah imannya, itu gangguan kesehatan mental itu jenisnya dua. Yang pertama adalah masih meributkan, masih menggelisahkan apa yang terjadi. Jadi yang sudah terjadi masih diandai-andaikan, masih digelisahkan. Nah, itu berarti lemahnya iman. Kemudian yang kedua adalah mencemaskan kondisi masa depan, khususnya akhirat. Nah, ini khususnya akhirat. Sehingga karena khawatir masuk neraka, khawatir tidak bisa masuk jannah, maka kemudian dia bertaubat, dia kemudian bersungguh-sungguh beramal soleh, karena dia berharap khauf roja, ya, takut kepada murka Allah dan siksanya, berharap kepada surga, ampunan dan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawi. Biografinya, nama lengkap Ibnu Miskawi adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub.
Ibnu Miskawi, ia lahir di kota Rai, Iran pada 320 Hijriah 932 Masehi dan wafat di Afsan 9 Sofah 420 Hijriah 16 Februari 1030 Masehi. Ia belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi pustakawan. Ibnu Miskawi lebih dikenal sebagai filsuf akhlak sama dengan etika. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawi menekankan pentingnya akal, jiwa, dan akhlak dalam mencapai kesempurnaan manusia. Menurutnya, kebahagiaan sejati diperoleh melalui pengadilan diri, pendidikan moral, dan kedekatan dengan Tuhan. Ia memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan beriman. Kurikulum akhlak pendidikan etika harus menjadi inti didasarkan pada 4 kebijakan utama, yaitu ada hikmah, syaja'ah, ifah, dan udalah. Pendidikan dini. Ia menekankan juga pendidikan lingkungan sejak dini karena kebiasaan buruk dapat merusak jiwa. Kesimpulannya, filsafat etis psikologis menetapkan pendidikan akhlak dan pembinaan karakter sebagai prioritas utama untuk mencapai keseimbangan duniawi. Pernah mendengar nama Ibnu Miskawi, seorang cendekiawan muslim yang dikenal sebagai bapak etika Islam karena pemikirannya tentang akhlak dan moralitas. Ibnu Miskawi lahir pada tahun 932 di Rai, Persia. Ia adalah seorang filsuf, sejarawan, dan ahli kimia. Namun, yang paling menonjol adalah kontribusinya di bidang etika. Dalam karya utamanya, Tahdzib al-Akhlaq, ia menjelaskan, kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan menyeimbangkan akhlak, akal, dan jiwa. Ibnu Miskawi mengambil inspirasi dari filsafat Yunani, tetapi ia mengintegrasikan dengan ajaran Islam. Salah satu gagasannya adalah manusia harus mengendalikan emosi negatif seperti amarah dan keserakahan untuk mencapai kesempurnaan moral. Selain etika, ia juga menulis tentang sejarah termasuk kitab Al-Fawaz Al-Asghar yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Pemikiran Ibnu Miskawi tetap relevan hingga kini, terutama dalam membangun karakter yang mulia. Menurut Anda, apakah konsepnya masih bisa diterapkan di zaman modern? Sumbangsi Ibnu Miskawi tetap lestari hingga kini. Nah, yang ketiga yaitu ada pemikiran filsafat Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filsuf, dan sosiolog Islam yang berasal dari Tunisia. Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada tahun 1332. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang yang kuat dan ilmu pengetahuan dan agama yang pelajari ilmu-ilmu Islam, filsafat, dan sejarah di Universitas Al-Yutuna di Tunis. Pengertian filsafat menurut Ibnu Khaldun, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan kebenaran, serta mencari pengetahuan tentang alam semesta dan manusia. Bagi Ibnu Khaldun, pendidikan dan filsafat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan peradaban manusia. Filsafat Islam menurut Ibnu Khaldun adalah usaha rasional untuk memahami hakikat kehidupan, ilmu, dan tujuan. Pendidikan berdasarkan wahyu dan akal. Tujuan filsafat dan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak
Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemajuan peradaban. Ketiga, mengembangkan akal dan potensi manusia secara menyeluruh. Yang keempat, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya hafalan, melainkan pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Pemikiran filsafat Ibnu Khaldun yaitu ada asbiyah, ikatan sosial yang kuat antara individu dalam masyarakat. Dan yang kedua, umaran, proses perkembangan masyarakat dari keadaan primitif sampai ke keadaan maju dan ke kompleks. Umran dapat dicapai melalui pendidikan ekonomi dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada sejarah. Proses yang berulang di mana masyarakat mengalami siklus kemajuan dan kemunduran. Dan yang keempat, yaitu adalah pendidikan. Kunci untuk mencapai kemajuan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang komprehensif dan berkualitas untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat. Di sini saya juga ada video untuk melengkapi tentang pemikiran filsafat Ibnu Khaldun ini, dan saksikan. Di jantung peradaban Islam, di Tunis pada tahun 1332, lahirlah seorang pemikir brilian yang akan mengubah cara kita memandang dunia, Ibnu Khaldun. Dibesarkan dalam keluarga terpandang, Ibnu Khaldun menimba ilmu dari para cendekiawan terbaik. Ia menguasai Al-Quran, fikih, filsafat, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Rasa ingin tahunya yang besar mendorongnya untuk menjelajahi dunia dan mengamati masyarakat. Perjalanan hidupnya membawanya ke berbagai wilayah, dari Afrika Utara hingga Andalusia. Ia menjabat sebagai kadi, diplomat, dan penasihat kerajaan, memberinya pengalaman dan wawasan yang luas tentang dinamika politik dan sosial. Di tengah kesibukannya, Ibnu Khaldun menulis karya monumentalnya, Muqaddimah. Sebuah mahakarya yang mengupas sejarah peradaban, siklus kekuasaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asabiyah, solidaritas sosial, sebagai kunci kebangkitan dan kejatuhan dinasti. Ia menjelaskan bagaimana asabiyah mempengaruhi perkembangan masyarakat dan peradaban. Pemikiran Ibnu Khaldun melampaui zamannya. Ia dianggap sebagai bapak sosiologi, historiografi, dan ekonomi. Warisannya abadi dalam sejarah pemikiran manusia. Nah, yang keempat ini ada perkembangan pendidikan Islam di Turki Utsmani, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ismail Rajil Al-Faruqi. Ismail Rajil Al-Faruqi lahir 1 Januari 1921 di Java, Palestina, wafat tanggal 27 Mei 1986 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pendidikan beliau ini sarjana dari Imperial University of Beirut. Pemikiran Al-Faruqi ingin mengembalikan kejayaan peradaban Islam melalui pendidikan yang menggabungkan iman, ilmu, dan amal. Ia menentang sekularasi pendidikan yang menyuruhkan rekonstruksi kurikulum dunia Islam berdasarkan konsep tauhid. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ismail Rajil Al-Faruqi yaitu pembentukan karakter, moralitas akhlak, dan keberadaban Islam. Ada juga tauhid sebagai epistemologi dan tujuan pendidikan Islam membentuk manusia tauhid, yaitu yang seluruh aspek hidupnya berlandaskan pada konsep tauhid, yaitu ada kesatuan Tuhan, ilmu, dan kehidupan. Dan juga ada islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi menekankan bahwa semua ilmu harus dikembalikan ke nilai-nilai Islam.
ilmu modern perlu disaring dan disusun kembali agar sesuai dengan prinsip tauhid. Kurikulum pendidikan Islam integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Pendidikan harus membentuk manusia berakhlak, ilmuwan yang beriman, dan mampu membangun peradaban Islam yang maju. Metode pendidikan menurut Ismail Raji Al-Faruqi ini yaitu berdasarkan wahyu dan akal sehat, melatih berpikir kritis, bukan hanya hafalan. Pendidikan harus berorientasi pada amal dan perkembangan masyarakat. Nah, di sini juga ada video yang di kertas saya ini belum sempat dibuat, dan saksikan videonya. Al-Razi, seorang filsuf dan ilmuwan Islam, memiliki pandangan menarik tentang pengetahuan atau epistemologi. Menurut Al-Razi, pengetahuan datang melalui panca indera, namun juga sangat bergantung pada akal dan rasio. Ia menggabungkan empirisme dengan pengamatan langsung dan rasionalisme dengan pentingnya logika dalam memahami dunia. Bagi Al-Razi, akal adalah alat utama dalam menyaring informasi, dan pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh jika akal dipakai dengan bijak. Pemikiran Al-Razi memberi kontribusi besar pada filsafat Islam dan mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan hingga saat ini. Di materi saya yang kelima ini, saya akan membahas tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Biografinya, nama lengkap Fazlur Rahman Malik, lahir 21 September 1919 di Haraza, Pakistan, wafat 26 Juli di Chicago, Amerika Serikat. Pendidikannya di Madrasah Tradisional Dasar Ilmu Agama, PH di Universitas Oxford, Inggris. Karirnya pemikir Muslim modernis yang berpengaruh besar di dunia Islam. Pemikiran filsafatnya itu ada tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang seimbang, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Dan ada juga pemikirnya tentang kegiatan antara ilmu dan agama. Dalam pendidikan Islam, ia percaya bahwa ilmu dan agama harus diintegrasikan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang seimbang. Dan pemikiran selanjutnya itu pentingnya akal. Dalam proses pendidikan, ia percaya bahwa akal harus digunakan untuk memahami dan mengintegrasikan ajaran agama. Dan seterusnya, pentingnya ijtihad. Ia percaya bahwa ijtihad dapat membantu siswa memahami ajaran agama Islam. Kesimpulannya, Fazlur Rahman menekankan bahwa pendidikan Islam harus menyatukan ilmu pengetahuan dan wahyu sehingga akal dan imam bekerja bersama. Ia melihat tujuan pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang berkarakter, berakhlak, dan mampu berpikir kritis melalui ijtihad. Bayangkan sebuah ruang belajar, sebuah meja kayu tua, kitab tafsir terbuka, dan seorang pemikir menunduk, menyusuri ayat demi ayat bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupi. Dialah Fazlur Rahman, seorang filsuf dari Hazara yang langkahnya sampai ke Chicago, membawa suara Al-Quran melintasi benua dan zaman. Baginya, wahyu bukanlah fosil sejarah. Ia adalah denyut hidup yang terus bergerak, memanggil manusia untuk memahami, bukan hanya mengulang. Ia memperkenalkan gerak ganda dalam membaca Al-Quran. Kita harus kembali ke makna awal ayat dan dari sana bergerak ke makna zaman kini, agar wahyu tetap menyala di tengah dunia yang terus berubah. Rahman percaya inti dari syariat adalah etika. Hukum harus lahir dari kasih, aturan harus mengalir dari keadilan, dan lebih dari itu,
Ia percaya bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari iman, bahwa umat Islam tak boleh takut menggunakan akalnya selama ia berjalan bersama nurani. Dalam sunyi ruang belajar, ia pernah menulis, "Tugas utama umat Islam bukan mengulangi masa lalu, tapi menghidupkan nilai-nilai abadi dalam bentuk yang relevan dengan zaman." Hari ini kita diajak bertanya, bisakah kita setia pada Al-Quran tanpa harus memenjarakannya? Bisakah kita, seperti Fazlur Rahman, membaca wahyu dengan mata yang jernih dan hati yang merdeka? Nah, di sini pembahasan saya yang keenam tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Syekh Muhammad Nauqib Atas. Biografinya yaitu Syekh Muhammad Nauqib Atas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Indonesia. Ia adalah seorang cendakawi Muslim, ahli filsafat dan tasawuf, dan pemikiran pendidikan Islam berpengaruh di masyarakat. Pemikiran filsafatnya yaitu ada Islamisasi ilmu. Al-Atas memperkenalkan konsep Islamisasi ilmu yang bertujuan untuk menyucikan kembali konsep-konsep dasar keilmuan dari pengaruh Sukarimi dan Metarisme, serta mengembalikan ke dalam rangka epistemologi tauhid yang intertegal dengan adab dan akhlak Islami. Dan ada juga epistemologi tauhid dalam memahami realitas dan ilmu pengetahuan ta'dib. Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak siswa. Pandangan dunia Islam dalam memahami realitas ilmu pengetahuan. Kesimpulannya dari pemikiran filsafat ini yaitu Syekh Muhammad Nauqib Atas, menurutnya pendidikan Islam yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, moralitas, dan spiritual melalui pendekatan tauhid dengan menekankan ta'dib dan implementasi ilmu. Ia mengajak lembaga pendidikan untuk melahirkan generasi yang tidak cerdas secara intelektual, tetapi juga berhak mulia dan mampu berkontribusi pada masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada juga video yang bisa ditonton nanti. Syekh Muhammad Nauqib Atas di akhir tahun 1960-an merasakan kegelisahan tentang kondisi yang terjadi di dunia Islam pada ketika itu. Akhirnya beliau menulis sepucuk surat ke Islamic Secretariat yang ada di Jeddah, meminta agar supaya para pemikir Muslim, cendekiawan Muslim berkumpul untuk merumuskan bagaimana solusi yang seharusnya bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan dunia Islam pada ketika itu. Maka pada tahun 1977 diadakanlah konferensi pendidikan Islam pertama di Jeddah pada ketika itu. Dan Profesor Nauqib Atas salah satu keynote speaker-nya tentang konsep pendidikan. Dan konsep itu kemudian beliau uraikan di tahun 1981 dalam konferensi pendidikan Islam yang kedua. Itulah yang kemudian menjadi buku beliau yang berjudul The Concept of Education in Islam. Mengingat pentingnya karya tersebut untuk kita refleksikan, insyaallah pada tanggal 27 September akan diadakan daras kitab ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa berpartisipasi. Nah, di pembahasan saya yang ketujuh ini tentang pemikiran filsafat dan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh ini lahir di Delta Nil, Mesir pada tanggal 1849 dan wafat di Iskandairah, Mesir pada tahun 1005 Masehi. Ia adalah seorang ulama reformis, ahli hukum, dan salah satu pendiri gerakan modernisasi Islam. Ia adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Muhammad Abduh yaitu tujuan pendidikan. Menurutnya, mendidik akal dan jiwa serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan yang kedua itu reformi pendidikan.
Abdu menurunkan pembaruan dalam pendidikan reformasi pendidikan. Abdu menyuruhkan pembaruan dalam pendidikan Islam yang telah mengalami segregasi. Dia menyarankan dualisme pendidikan yang mengajukan agar lembaga tradisional seperti Limsi Al-Zahar juga membuka jurusan ilmu-ilmu pengetahuan umum, sementara lembaga modern juga melibatkan agama. Dan yang ketiga ini resolitas. Ia menekankan pentingnya peran akal dan ikhtiar dalam memahami ilmu, pengetahuan, dan ajaran agama. Menentang taubata dan orientasi demoto tekstual yang kaku. Kurikulum menurut Muhammad Abdu ini yaitu harus dimodernisasi, harus diintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum agar umat Islam tidak tertinggal dengan budaya barat. Kesimpulan dari pemikiran filsafat pendidikan menurut Muhammad Abdu ini ialah filsafat pendidikan Muhammad Abdu bersifat reformis dan modernis, bertujuan untuk mengatasi kemunduran umat Islam dan cara menginterjiman akal dan wahyu serta mendensensasi kurikulum dan instigasi pendidikan. Di sini juga ada video yang mungkin di kertas di sini belum cukup jelas tentang biografi Muhammad Abdu ini. Muhammad Abdu adalah seorang pemikir dan reformis Islam asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu penggagas modernisme Islam, lahir pada tahun 1849, di Mahalat Nasr. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya adalah seorang petani dan ibunya memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Muhammad Abdu menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, di mana ia belajar filsafat dan logika, serta terpengaruh oleh pemikir seperti Jamaluddin Al-Afghani, yang mengajarkan pentingnya pan-Islamisme sebagai respons terhadap penjajahan Eropa. Muhammad Abdu juga dikenal sebagai Mufti Agung Mesir dari tahun 1899 hingga 1905. Salah satu karya terkenalnya adalah Risalah At-Tauhid, yang diterbitkan pada tahun 1897, di mana ia mengemukakan ide-ide tentang pemurnian ajaran Islam dan pentingnya pendidikan modern. Pemikiran Abdu berfokus pada 3 agenda utama: purifikasi ajaran Islam, reformasi pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan modern dalam konteks Islam. Ia percaya bahwa umat Islam harus mempelajari ilmu pengetahuan modern untuk mencapai kemajuan. Wafatnya Muhammad Abdu terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 1905 di Iskandariyah, Mesir, pada usia sekitar 55 atau 56 tahun. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman negara di Kairo, dan kepergiannya diratapi oleh banyak orang yang mengakui pengaruh besar pemikirannya dalam reformasi pendidikan dan sosial di Mesir. Nah, di sini ada juga pemikiran filsafat pendidikan menurut Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali, nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hatitusi Asy-Syafi, lahir di Tus, Quraisy, Iran pada tahun 1058 Masehi dan wafat di tempat yang sama pada tahun 1111. Ia adalah seorang teolog ahli hukum Islam dan filsuf sufi yang dijuluki Hujatul Islam, atau bisa karyanya itu fundamental adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama.
Pemikiran filsafat menurut Al-Ghazali yaitu tujuan pendidikan sangat religius etis, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk individu yang berhak mulia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tujuan bukan semata-mata mencari posisi atau keuntungan finansial. Pusat pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu hati adalah esensi manusia dan sentral dalam pendidikan harus diarahkan untuk mencucikan dan menyempurnakan hati dan akhlak tercela menuju akhlak terpuji. Yaitu ada juga peran pendidik. Pendidik adalah pembimbing yang berusaha menyuarakan hati peserta didik sehingga menjadi dekat dengan keahlinya sebagai teladan yang agung. Kesimpulan dari pemikiran filsafat pendidikan Al-Ghazali bergerak konservatif, religius, dan fokus utama pada bimbingan spiritual dan moralitas. Pendidikan adalah sarana esensi untuk membersihkan jiwa dan mencapai ridho Allah. Nah, di sini ada juga video tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali yang bisa dilihat di sini. Tahukah kamu siapa ilmuwan muslim yang dijuluki Hujatul Islam? Dialah Imam Al-Ghazali, ulama besar kelahiran Persia tahun 1058 Masehi. Ia dikenal sebagai ahli fikih, filsuf, dan sufi yang menggabungkan logika dengan spiritualitas. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Imam Al-Juwaini, seorang cendekiawan besar di bidang usul fikih. Dari beliaulah Al-Ghazali mewarisi kekuatan berpikir logis dan mendalam. Karya terkenalnya Ihya Ulumuddin menjadi rujukan utama dalam ilmu tasawuf, akhlak, hingga pendidikan. Ia juga menulis buku Tahafut Al-Falasifah yang mengkritik para filsuf dan menegaskan bahwa akal punya batas dibanding wahyu. Imam Al-Ghazali pernah meninggalkan jabatan dan popularitas demi menyepi, mencari hakikat kebenaran dan membersihkan hati. Ia wafat pada tahun 1111 Masehi di tanah kelahirannya, Tus. Warisannya terus hidup hingga kini, menginspirasi umat Islam untuk menyatukan ilmu, iman, dan akhlak dalam kehidupan. Pemikiran pendidikan yang menurut saya relevan adalah Syekh Muhammad Naqib At-Tas memiliki kelebihan seperti isolasi ilmu. Konsep ini sebagai relevan dan kebutuhan pendidikan modern, yaitu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua itu pembentukan karakter dan akhlak dalam pendidikan, yaitu sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga itu kurikulum yang seimbang, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam, dan keterampilan.